Hai, Shalom, my student. Look 3, how are you? Yes, Teacher Carolina. Hope you there in good condition and in good health. Okay, before we start our thematic lesson for this day, we pray first. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Right now, we want to continue our lesson about thematic. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we always hope and pray. Amen. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 3A, melanjutkan pembelajaran kita kembali di hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia dan PKN. Nah, topik kita kali ini diambil dari halaman 76 sampai 92. Kamu boleh ambil buku tematik 3A kamu dan mulai mempersiapkan halaman 76 sampai 92. Oke ya? Oke, sekarang coba buka buku tematik 3A kamu halaman 76 sampai halaman 77. Nah, ya. Sini ada teks yang harus kita baca. Ayo berdiskusi ya, dilihat semua. Joni gemar makan ikan goreng, rasanya enak dan juga bergizi. Ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Di pasar dijual bermacam-macam ikan. Ada ikan yang ukurannya besar dan ada ikan yang sangat kecil. Nah, jenis ikan apa saja yang kamu ketahui? Ayo diskusikan dengan teman sebelahmu. Baik, berdasarkan kegunaannya bagi manusia, ada 2 jenis ikan di sekitar kita. Yang pertama adalah ikan yang dipelihara untuk dimakan dan ikan yang dipelihara sebagai ikan hias. Ikan yang dipelihara untuk dimakan itu misalnya adalah ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Nah, ikan yang dipelihara itu misalnya ikan hias, contohnya ikan mas koki dan ikan cupang. Jadi berdasarkan kegunaannya bagi manusia, ikan itu ada yang dipelihara untuk dimakan dan yang dipelihara sebagai ikan hias. Nah, untuk gambarnya kamu bisa lihat di halaman 76 bagian yang paling bawah ya. Kita buka halaman 77 tematik 3A halaman 77. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan ikan. Nah, ikan berkembang biak dengan bertelur. Ikan menghasilkan banyak sekali telur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur. Jadi di sini adalah daur hidup ikan ya, dimulai dari telur, larva, ikan muda dan ikan dewasa. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Kamu bisa garis bawahi ya. Di dalam buku kamu halaman 77 kamu garis bawahi ikan berkembang biak dengan bertelur. Kita masuk ke halaman 81. Ayo amati daur hidup katak berikut. Nah, coba lihat halaman 81 ya. Hujan baru saja berhenti. Nina duduk di teras sambil menikmati udara sejuk setelah hujan. Pandangan Nina tiba-tiba tertuju kepada katak yang sedang meloncat-loncat di dekat kolam teras rumah Nina. Nina teringat akan penjelasan Bu Guru tentang daur hidup katak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Coba kamu lihat di halaman 81. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Kamu bisa garis bawahi ya. Baik, sekarang kita coba lagi memperhatikan bagaimana daur hidup katak. Nah, daur hidup katak itu dimulai dari telur. Telur dia berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Katak berekor menjadi katak dewasa. Telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Nah, itu adalah daur hidup katak. Nah, setelah mengamati gambar, bacalah teks
penjelasan daur hidup katak berikut. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, berarti di sini ketika masih berudu bernafas dengan insang, tetapi ketika dia sudah dewasa, ketika sudah menjadi katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, lihat ya, ketika dia berudu, dia berada di dalam air kan? Berarti dia bernafas dengan insang, dan ketika sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan insang. Dan katak itu hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Oke ya, sudah selesai tentang daur hidup katak ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke halaman 86. Kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Masih ingat tadi apa arti daur hidup? Ya, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup nyamuk itu terjadi di dalam air ya. Yang pertama, telur berubah menjadi jentik nyamuk berubah menjadi pupa, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, setelah nyamuk dewasa dia berpindah tempat ya, tidak di air lagi tetapi sudah di darat. Oke, nah daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur menjadi jentik nyamuk menjadi pupa. Kamu bisa lihat di sini bagaimana bentuk pupa. Pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Oke ya, kamu bisa perhatikan daur hidup nyamuk seperti gambar di slide ini. Oke, baik. Sekarang coba buka buku tematik 3A kamu, halaman 86. Lengkapilah daur hidup nyamuk berikut di bukumu pada halaman 86 dengan kata-kata yang tersedia. Nah, tadi kita sudah belajar tentang daur hidup nyamuk. Sekarang kita akan melengkapi bagian-bagian rumpang atau bagian-bagian kosong yang ada di halaman 86. Kamu dengarkan, perhatikan, lalu kamu isi kata-kata yang tepat sesuai dengan yang teacher bacakan ya. Baik ya, kita mulai ya. Semua sudah ready halaman 86. Baik. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik nyamuk atau tempayan. Jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak-gerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di air kotor. Ada juga yang meletakkan di air jernih. Nah, coba kamu perhatikan slide ini. Bagian yang teacher kasih bold atau bercetak tebal dan miring. Itulah jawaban nanti yang akan kamu pindahkan ke halaman 86. Ya, jawabannya sudah ada di sini. Kamu tinggal memindahkannya saja. Baik ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 halaman 90 ya. Ayo bacalah teks meletakkan makanan di tempat yang tertutup agar terhindar dari lalat pada halaman 90 di bukumu dengan seksama. Ayo kita baca ya, buka bukunya halaman 90, kita baca bersama-sama ya. Baik, semua buka halaman 90, buka semuanya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nina dan ibu makan siang bersama. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Setelah meja dirapikan, ibu selalu menutup makanan yang ada di
meja makan dengan tudung saji. Tujuannya agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Lalat adalah hewan yang membawa penyakit karena suka hinggap di tempat-tempat kotor. Kita dapat sakit perut jika makan makanan yang dihinggapi lalat. Lalat ada banyak di sekitar kita, apalagi di dekat tempat yang berbau busuk, misalnya tempat sampah. Bagaimana lalat dapat berkembang biak menjadi banyak? Nah, lalat berkembang biak dengan bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva atau belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4 atau 5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Nah, di sini ada siklus perkembangbiakan lalat. Lalat itu berkembang biak dengan bertelur. Coba nanti di bukunya kamu garis bawahi ya. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Nah, dimulai dari telur, larva, pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Nah, ini adalah daur hidup lalat ya. Kita lanjutkan ke halaman 91. Ayo membuat rangkuman dalam bentuk poster. Apa itu poster? Nah, poster berisi gambar dan tulisan. Tulisan di dalam poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Nah, kamu dapat membuat poster pada sebuah kertas karton. Tuliskan informasi-informasi berikut dalam postermu. Nah, ini sudah ada contohnya ya di buku kamu di halaman 91 dan di slide juga sudah teacher sajikan contoh daripada poster ya. Jadi perkembangbiakan daur hidup lalat itu dapat dibuat menjadi ke dalam sebuah bentuk poster. Nah, di dalam poster itu biasanya berisi kalimat ajakan ya, kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam poster ini ada kalimat ajakan untuk hidup sehat dan bersih. Jadi ini poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Itu ada di buku kamu halaman 91, kamu boleh garis bawahi ya. Oke, kita lanjut ke halaman 91 dan 92. Kali ini kita akan belajar tentang muatan PKN ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Jawabannya adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk kamu ya. Jika lingkungan sekitar kita kotor, kita dan masyarakat sekitarlah yang akan merasakan akibatnya. Kita akan merasa tidak nyaman, oleh karena itu kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita wajib mengingatkan jika ada orang yang mengotori lingkungannya, tetapi kita mengingatkannya dengan cara yang santun. Oke ya, paham ya sampai di sini bahwa kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, di sini ada rangkuman ya, rangkuman pelajaran kita hari ini, yaitu ada 4 ya, ada arti kata, daur hidup katak, daur hidup nyamuk, daur hidup lalat, dan poster. Nanti kamu pindahkan ke buku catatan kamu, tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas ya. Jadi nanti saat mau jelang ujian kamu bisa lebih gampang untuk mempelajarinya kembali. Nanti ini akan teacher foto dan teacher kirim supaya lebih gampang untuk kamu catat ya. Tugas kamu yang berikutnya adalah dari buku tematik 3A halaman 82. Ya, di sini kamu dapat menceritakan kembali daur hidup katak. Tuliskan pada kotak yang tersedia dengan kalimatmu sendiri. Nah, ya. Kamu kerjakan dengan tulisan yang rapi ya. Oke, dan halaman 75 nomor 2. Ini kalau sudah selesai, foto, segera difoto dan kirimkan ke teacher Carolina. Oke ya.
Sampai di sini dulu pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dan PKN kita di hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari berikutnya. Baik, sehat selalu untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.